Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Meskipun mereka telah sepakat untuk pergi berburu, baik Lo Feng maupun Kaisar Qing perlu melakukan beberapa persiapan. Lo Feng harus membiasakan diri dengan peta pemusnahan langit Swan King yang baru diperolehnya, dan Kaisar Qing perlu mempertimbangkan harta karun rahasia mana yang akan dibawa untuk menghadapi musuh-musuh tangguh. Setengah abad kemudian, mereka akhirnya berangkat. Lo Feng dan Kaisar Qing telah pergi berburu. Kaisar Ming dan Difu juga mengantar mereka pergi. Terakhir kali kita menyinggung wakil kepala bengkel tetua Tianhe dari bengkel tipu daya. Sekarang mereka berdua sudah pergi berburu. Kaisar Ming mengungkapkan kekhawatirannya karena sudah lama berada di kota Yulan. Ia sangat memahami gaya bengkel tersebut. Difu terkekeh dan melihat ke arah pintu masuk rumah goa. Karena mereka berani keluar, mereka pasti yakin dengan reaksi mereka. Kalau tidak salah, hari-hari kita di kota Yulan akan segera membaik. Selama 300 abad terakhir ini, Kaisar Ming tidak berani keluar dan Difu juga tidak bekerja. Keduanya berkultivasi dalam pengasingan di dalam rumah goa. Apakah kamu begitu mempercayai mereka? Kaisar Ming terkejut. Yang ku percaya adalah Lo Feng. Difu sebelumnya telah berusaha keras untuk memahami setiap gerakan Lo Feng. Setelah memastikan karakter Lo Feng, ia berulang kali membantu Lo Feng, tidak peduli meskipun itu berarti menyinggung Dian. Kaisar Ming menatap Difu dengan bingung. Tidakkah kau menyadarinya? Kata Difu sambil tersenyum. Saudara Lo Feng selalu percaya diri dalam pertempuran yang ia mulai. Setelah dipikir-pikir, Kaisar Ming memang setuju demikian. Dari dewa sejati yang abadi hingga setara dengan Kaisar Qing hanya butuh waktu sekitar 1000 abad. Difu berkata dengan lembut, kau harus tahu, saudara Lo Feng juga telah berada di kota Yulan selama 1000 abad. Dengan sumber daya kultivasi yang lebih baik di sini, kemajuan saudara Lo Feng seharusnya akan lebih cepat, kata Difu. Para leluhur mengatakan bahwa saudara Lo Feng adalah reinkarnasi dari ras alien atau memiliki bakat yang luar biasa hebat. Sekarang tampaknya kemungkinan besar yang terakhir yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kabar baik di sini. Di sisi lain, Lo Feng dan Kaisar Qing bersama-sama menunggangi perahu terbang hitam menuju langsung gerbang terluar kota Yulan. Lo Feng dan Kaisar Qing menaiki kapal terbang yang sama sedang menuju gerbang kota timur. Pesan ini tentu saja disampaikan kepada wakil kepala bengkel tetua Tianhe. Berburu setelah 300 abad, apakah mereka sudah tidak sabar lagi? Kata tetua Tianhe sambil terkekeringan, lalu segera memanggil seorang bawahan. Sosok bayangan yang diselimuti kabut abu-abu muncul di luar ruangan. Mata hijaunya menatap ke arah tetua Tianhe dan memberi hormat. Miss Fang, tetua Tianhe memberi instruksi sambil tersenyum. Lo Feng dan Kaisar Qing sedang menuju gerbang kota timur dengan kapal terbang. Pergilah ke sana dan pantau posisi mereka. Setelah mereka jauh dari kota Yulan, beritahu aku. Tidak cocok untuk bertindak di dekat kota Yulan karena mereka dapat dengan cepat mundur ke dalam kota jika diserang, sehingga akan sulit untuk mengejar mereka. Hanya ketika jaraknya lebih jauh dan lebih sulit bagi target untuk melarikan diri kembali ke kota, ia dapat perlahan-lahan merencanakan dan menghabisi mereka satu demi satu. Ya, jawab Miss Fang dengan hormat, lalu menghilang tanpa suara. Tetua Tianhe merenung. Meskipun mereka berasal dari alam sumber, sebagai individu kaisar dewa tingkat menengah yang tercerahkan, mereka mungkin tidak terlalu kaya. Sekalipun mereka pergi berburu dan membawa harta
harta karun terbaik mereka. Harta karun itu mungkin hanya bernilai puluhan juta kristal primordial. Menghabisi musuh dan merampas harta mereka hanyalah soal kenyamanan. Tujuan utama tetua Tianhe adalah mengintimidasi. Berani menyinggung perasaanku di kota Yulan, kau harus membayar harga yang pantas. Tatapan mata tetua Tianhe sedingin es. Sementara itu, di dalam perahu terbang hitam, saat kita meninggalkan rumah goa, organisasi intelijen kota Yulan pasti sudah tahu, dan bengkel penipuan pasti juga sudah diberitahu. Lo Feng menatap Kaisar Qing di sampingnya. Orang-orang kuat dari bengkel penipuan mungkin sudah melacak kita. Kalau saudara Lo Feng saja percaya diri, apa yang harus kutakutkan? Kaisar Qing tertawa puas. Jika Kaisar Qing sendirian, tentu dia tidak akan berani memprovokasi bengkel penipuan. Namun, karena Lo Feng mengakui dirinya memiliki kekuatan seorang individu dari Kaisar Dewa Tahap Akhir yang tercerahkan, Kaisar Qing secara alami bersedia untuk pergi bersamanya. Saudara Lo Feng, kita harus memastikan sebelum kita meninggalkan kota, hadiah perburuan ini akan dibagi 90% dan 10%. Kaisar Qing memandang Lo Feng. Ini mungkin perburuan terakhir kita bersama. Dan dengan menyetujui pembagian ini, aku sudah memanfaatkannya. Biasanya, seorang kaisar dewa tingkat akhir tidak akan membawa seorang kaisar dewa tingkat menengah yang tercerahkan untuk berburu bersama mereka. Ada perbedaan kekuatan yang mendasar di antara mereka. Baiklah, jawab Lo Feng sambil tersenyum. Ayo kita lakukan seperti yang kau katakan. Keduanya sangat bangga dan tidak ingin mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari satu sama lain. Lo Feng juga menyadarinya. Setelah perburuan ini, begitu ia menunjukkan kekuatan aslinya, Kaisar Qing mungkin tidak akan mau bekerja sama lagi. Kesenjangannya terlalu besar. Bekerja sama sudah tidak masuk akal lagi. Kali ini, mungkin itu adalah perburuan terakhir mereka bersama. Sejak tiba di kota Yulan, Kaisar Qing telah menyiapkan sebuah rumah goa untuk tempat tinggal, meminjamkanku kristal primordial, membawakanku peralatan berburu, dan mengajariku beberapa pengalaman berburu. Aku berutang budi padanya, kenang Lo Feng. Memang, Kaisar Qing telah melatih Lo Feng sebagai rekan seperjuangan yang dapat dipercaya dalam hidup dan mati. Sayangnya, pertumbuhan Lo Feng terlalu cepat. Tidak jauh dari gerbang kota timur, sesosok kabut abu-abu gelap memperhatikan perahu terbang hitam itu pergi. Saat ia melihat mereka pergi, sebuah tanda tak terlihat mendarat di kapal terbang hitam itu. Ia tidak langsung mencap Lo Feng dan Kaisar Qing, karena semakin kuat kekuatan mereka, semakin sensitif persepsi mereka. Mencap kapal terbang saja sudah jauh lebih rahasia. Sosok berkabut itu juga memanipulasi perahu terbang, menjaga jarak yang cukup di belakang. Di dalam perahu terbang hitam, setelah meninggalkan kota, bengkel penipuan bisa saja beraksi kapan saja. Kaisar Qing mengamati sekeliling, tetapi gagal menyadari tanda tak terlihat di permukaan kapal terbang. Mata kehancuran Lo Feng telah terbuka sejak tadi. Jalur dao kehidupan dan kematian pada tahap awal Kaisar Dewa, jalur kehidupan dan kehancuran pada tahap tengah Kaisar Dewa. Pengalaman yang terakumulasi di ranah ini memungkinkan Lo Feng untuk mendalami penelitian mata kehidupan dan kematian lebih dalam, yang secara alami membuat mata kehancurannya semakin tangguh. Saudara Kaisar Qing, saat kita meninggalkan kota, bengkel penipuan telah mengunci kita. Lo Feng melihat tanda yang sangat samar di permukaan perahu. Kalau itu adalah mata kehidupan dan kematian yang asli, dikhawatirkan seluruh formasi pelindung kota Yulan tidak akan mampu menghalangi pengintaian tersebut. Dan dengan berdiri di sini, Lo Feng akan mampu mengintip pergerakan semua makhluk di kota Yulan. Namun, jika mata kehidupan dan kematian dibawa keluar dari dunia sumber, ditakutkan akan terjadi sebuah bencana. Mata kehancuran ini juga dapat melihat garis kausalitas
kausalitas yang samar-samar pada tanda itu. Garis kausalitas menembus kehampaan, menghubungkan ke tempat yang jauh. Aku akan pergi melihat siapa yang melacak kita, kata Lo Feng sambil tersenyum tipis ketika sosok berwarna darah keluar dari tubuhnya dan dengan cepat terbang di sepanjang garis sebab akibat menuju ujung yang lain, meninggalkan perahu terbang hitam itu. Pada jarak yang cukup jauh di belakang, sosok berkabut itu mengemudikan perahu terbang biasa tepat saat mereka keluar dari kota Yulan. Di dalam kabin kapal terbang, sosok berkabut itu memandang ke depan dari jauh, mengunci posisi perahu terbang hitam yang memiliki tanda tersebut. Wakil kepala bengkel, mereka juga telah menempuh jarak tertentu dari kota Yulan dan aku telah meninggalkan kota untuk mengikuti mereka. Sosok yang samar itu segera menghubungi tetua Tianhe. Aku akan melapor posisi mereka kapan saja. Bagus sekali, kamu hanya perlu mengawasi mereka dengan ketat, jawab tetua Tianhe. Dia sangat mahir dalam pelacakan, pelarian, dan sihir. Melacak Lo Feng dan Kaisar Qing, dia tidak pernah khawatir. Lo Feng ini benar-benar sombong. Dia lebih suka menyinggung tetua Tianhe demi 50 juta kristal primordial. Sosok yang samar-samar itu sebagai anggota bengkel tipu daya tingkat menengah hingga tinggi juga memahami keseluruhan alur cerita. Penatua Tianhe terkenal kejam dan tak kenal ampun. Sekali bertindak, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Sosok berkabut itu pernah melihat penatua Tianhe bergerak sebelumnya. Itu sungguh mengerikan. Tetua manapun di kota Yulan tidak boleh diremehkan karena para tetua ini umumnya adalah sosok dari dunia sumber dengan teknik cloning dan keberuntungan serta kesempatan berlimpah bagi mereka. Mereka semua telah mengasah keterampilan mereka hingga tingkat yang sangat mengerikan. Namun tiba-tiba sebuah cakar berbulu besar terentang dari kedalaman langit menggapai ke arah perahu terbang yang dikemudikan oleh sosok berkabut itu. Ini gawat, ada kehidupan primordial level rendah. Sosok berkabut itu tersentak. Ia ahli dalam melarikan diri dan melacak, dan karena baru saja meninggalkan kota tak jauh dari sana, ia tak pernah membayangkan akan disergap oleh kehidupan primordial level rendah di posisi ini. Pada saat itu juga, kaki berbulu super besar itu terulur. Langit dan bumi di sekitarnya seakan terbelah menjadi sangkar spasial. Alam di mana perahu terbang sosok berkabut itu berada telah menjadi sangkar langit dan bumi yang utuh. Sangkar ini bersarang di telapak tangan berbulu itu. Itu adalah harta karun rahasia bawaan dunia palem milik Lo Feng. Tetap berada di dalam kapal terbang berarti kematian yang pasti. Sosok berkabut itu meraung dalam sekejap, berubah menjadi kabut yang tak berujung dan tak terbatas. Kabut ini berusaha merobek sangkar langit dan bumi, lalu ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, kabut ini juga menyembunyikan 9 kabut halus yang berhamburan dan melarikan diri menggunakan garis kausalitas yang samar. Sebagai seorang dari dunia sumber dengan teknik klon, sosok berkabut itu tidak membeli harta karun pelarian yang terlalu kuat karena metode pelariannya sendiri juga sangat kuat. Tetapi cakar berbulu besar itu tiba-tiba mengepal erat. Tubuh kabut itu melawan dengan kegigihan yang luar biasa. Akan tetapi, telapak tangan berbulu besar milik Lo Feng yang dikendalikan oleh tubuh laut darah abadi memiliki kekuatan mengerikan tak terhingga yang dapat memaksa meremas tubuh kabut yang kuat ini hingga tak ada apa-apanya dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Kaisar Dewa tingkat menengah, sosok berkabut yang tercerahkan, betapapun mahirnya ia melarikan diri, tumbang dalam satu pukulan di bawah cakar berbulu raksasa itu. Harta karun yang dibawanya ikut jatuh ke tangan Lo Feng. Lo Feng menyadari apakah tetua Tianhe mengirim sosok samar itu untuk melacak kita. Harta karun rahasia bawaan dunia telapak tangan ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Lo Feng tampak cukup puas memandangi telapak tangannya yang berbulu. Dengan kekuatanku, tanpa dunia palem, bahkan dengan mengandalkan tubuh laut darah abadi, mungkin butuh 3 hingga 5 jurus untuk menyiapkan sosok berkabut itu. Tapi dengan dunia
Palem, 1 jurus saja sudahlah cukup. Tak heran jika para tetua sangat mendambakan harta karun seperti ini, karena harta karun tersebut sungguh memberikan peningkatan kekuatan yang luar biasa bagi seseorang. Lo Feng berkedip dan berubah menjadi bayangan merah darah, menyatu dengan langit dan bumi, lalu lenyap dari pandangan. Di dalam perahu terbang hitam yang meluncur membelah langit, Lo Feng menggerakkan pikirannya. Tanda karma yang sebelumnya musuh tinggalkan di permukaan kapal terbang menghilang tanpa jejak. Kaisar Qing yang melihat hal itu menoleh heran. "Saudara Lo Feng, mengapa kau tiba-tiba menghapus tandanya?" Lo Feng tersenyum meriang. "Aku sengaja menanam jejak kausalitas untuk melacak pengikut kita. Avatarku baru saja menemukan pelacaknya dan menghabisinya." Kaisar Qing mengerutkan kening. "Siapa yang mengikuti kita?" "Itu Kaisar Dewa Gigi Kabut dari bengkel tipu daya. Saat aku melihatnya, aku langsung menghancurkannya. Sayang sekali hanya avatarnya," kata Lo Feng. Rampasan perang yang mereka dapatkan kali ini hanya bernilai 12 juta kristal primordial, jauh lebih sedikit dibanding harta Kaisar Dewa Kumo yang dulu membawa seluruh kekayaannya tanpa cadangan avatar. Kaisar Qing menarik napas. "Kaisar Dewa Gigi Kabut terkenal sulit dihadapi. Kau benar-benar menghancurkannya saat terdeteksi." Lo Feng tersenyum tipis. Dalam satu gerakan, dalam pandangannya, ia mungkin mengira disergap kehidupan primordial tingkat rendah. Kata-kata itu membuat hati Kaisar Qing bergetar. Kaisar Qing kini benar-benar sadar jarak antara kekuatan dirinya dan Lo Feng terlalu jauh. Lo Feng berkata mantap. "Dengan menyelesaikannya dalam satu gerakan, identitasku tidak akan bocor. Kita harus tetap tersembunyi sebelum konfrontasi dengan tetua Tianhe." Kaisar Qing mengangguk. "Benar, kita tahu banyak tentang tetua Tianhe, sedangkan ia hanya tahu sedikit tentangmu. Dalam hal kecerdasan kau unggul." Bayangan berdarah yang sebelumnya keluar untuk memburu pelacak akhirnya kembali dan menyatu dengan tubuh Lo Feng. "Pelacak sudah hilang, kita bisa mempercepat berburu. Soal tetua Tianhe, kita urus nanti saat kembali." Kaisar Qing segera meningkatkan kecepatan perahu terbang hitam. Di udara, burung pipit putih bulu jiwa, harta terbang kebanggaan tetua Tianhe melayang megah. Di dalamnya, Kaisar Dewa Gigi Kabut sedang berlutut dengan wajah muram. Tetua Tianhe duduk tenang, mengenakan jubah putih dan berkata, "Gigi Kabut, jelaskan apa yang terjadi." "Wakil kepala bengkel, aku sedang melacak Lo Feng dan Kaisar Qing. Daerahnya dekat kota, harusnya aman. Lalu aku disergap kehidupan primordial tingkat rendah. Aku bahkan tak mampu bertahan satu gerakan. Rasanya seperti bertemu makhluk dengan kesempurnaan Kaisar Dewa." Tetua Tianhe mengerutkan kening. Seekor kehidupan primordial tingkat itu mendekati kota Yulan hanya untuk menghabisimu. Itu tidak masuk akal. Pertempuran ditampilkan dari ingatan. Cakar raksasa berbulu turun dari langit, mencengkram ruang, dan menghancurkan avatar Gigi Kabut secara absolut. Tetua Tianhe menatap layar memori sambil menyipitkan mata. Kekuatan seperti itu memang menyerupai kesempurnaan Kaisar Dewa. Kemudian ia tersenyum dingin. Tapi terlalu kebetulan. Ada kemungkinan lain, bukan makhluk purba, melainkan tangan salah satu tetua. Gigi Kabut terkejut dan berkata, "Apakah maksudmu ada tetua yang melindungi Lo Feng?" Daripada tunduk padaku dan menyerahkan 50 juta kristal primordial, mereka lebih memilih meminta perlindungan seorang tetua. Itu sungguh menarik. Kilatan emas melintasi mata Tianhe. Aku ingin tahu tetua mana yang berani mencampuri urusan diriku. Ia berdiri dan berkata, "Ciu Yike." Sosok berjirah emas menunduk hormat. "Kerahkan 4 tim penjara. Bangun formasi bayangan penipu di 4 gerbang kota Yulan. Aku akan menunggu di gerbang timur. Begitu mereka kembali, jebak dan habisi." Ciu Yike tampak ragu. Lalu Tianhe menjawab lagi, "Jika mereka benar-benar dilindungi oleh seorang tetua, mereka akan terlalu tinggi hati untuk melarikan diri ke kota. Mereka akan memilih menghadapi aku. Kebanggaan tetua tak akan pernah berubah. Aku ingin melihat tetua mana yang berani menghalangiku. Semoga dia siap kehilangan avatarnya."
5 hari kemudian, di tengah perburuan, Lofeng menatap danau luas melalui mata kehancuran di alisnya. Ada satu kehidupan primordial tingkat rendah tersembunyi di dasar danau. Bayangan darah turun, menyelimuti danau seperti jaring raksasa. Makhluk berlengan 8 itu meronta, lalu runtuh tanpa sempat melawan. Inti kehidupannya retak. Lofeng menghela napas. Makhluk ini hanya tahap awal kaisar dewa terlalu lemah. 3 perburuan dalam 5 hari hanya menghasilkan 3 juta kristal primordial. Lofeng memandang ke arah peta perburuan. Kita terlalu dangkal. Kita perlu masuk ke area para tetua. Kaisar Qing terlihat gugup. Aku belum pernah masuk ke sana, tidak punya pengalaman. Lofeng menepuk bahunya dan tersenyum. Pengalaman hanya bisa didapat dengan mencobanya. Kaisar Qing terdiam sebentar, lalu tertawa berani. Kalau kau tidak takut, mengapa aku harus takut?